Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 6 SD, halaman 90, 91, 92, 93 dan 94 pada subtema 2 pembelajaran 4 di buku tema. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum tekan tombol subscribe, silahkan subscribe ya. Agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 90. Ini dia. Kunci jawaban halaman 90 dan 91. Pernahkah kamu datang terlambat sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kapan kamu terlambat ke sekolah? Jawab. Ketika awal-awal masuk sekolah SD. Mengapa kamu terlambat? Jawabannya adalah saya masih awal-awal masuk, belum terbiasa. Kemudian pagi harinya perlu mempersiapkan keperluan sekolah di malam hari. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Jawab. Guru, teman, penjaga sekolah. Ketika kamu terlambat, apa dampaknya bagi kamu? Ada, saya tertinggal materi pelajaran. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Jawab, iya, saya sudah mengambil hak teman untuk belajar dengan nyaman. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak guru untuk mengajar dengan nyaman? Jawabannya ini dia. Ya, saya sudah mengambil hak guru untuk mengajar dengan nyaman. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Jawab, ya, saya belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Jawab, saya tidur tepat waktu dan tidak larut malam lagi. Kemudian mempersiapkan keperluan ke sekolah sebelum tidur. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, itu sangat membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Kunci jawaban halaman 92. Amatilah gambar berikut. Gambar pada materi. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Jawabannya adalah apa dampak dari mereka lakukan. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar 1, membuang sampah pada tempatnya. Gambar 2, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Gambar 3, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1 belum, gambar 2 belum, gambar 3 sudah. Apa dampak bagi diri sendiri? Gambar 1, bila banjir dia akan terdampak. Gambar 2, nilai sekolah kurang bagus atau turun. Gambar 3, tugas sekolah lebih cepat selesai dan mudah. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar 1, lingkungan menjadi kotor. Gambar 2, tidak ada. Gambar 3, tidak ada jika peralatan dikembalikan dengan rapi dan tidak menyisakan kotoran. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar 1, terjadi banjir yang menyebabkan banyak orang terdampak. Gambar 2, orang lain tidak mengajaknya mengerjakan tugas bersama. Gambar 3, bisa dipercaya orang lain untuk mengerjakan kelompok bersama dan mempererat dapat bersama dan pertemanan semakin erat. Selanjutnya, tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Jadi ini jawabannya ini dan pertemanan ya. Kunci jawaban halaman 93, terdapat kolom yang berisi kalimat kewajiban pelajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Nantinya siswa diminta untuk menyebutkan apa saja kewajiban pelajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban pada kolom tersebut. Jawabannya adalah kewajiban pelajar, rajin belajar, menaati peraturan sekolah, menghormati guru dan menjalankan tugasnya, menjaga kerukunan antar teman, menyelesaikan tugas. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, nilai tugas sekolah menurun, tugas banyak menumpuk,
dan belum selesai kurang mendapat perhatian dari guru, mendapat sanksi, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Ayo berlatih. Pada pembelajaran 1 kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama atau double. Para tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apakah makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Jadi kita dapat bilangkan salah satunya. Yang efektif itu seperti ini: tamu-tamu duduk di kursi. Yang tidak efektif itu para tamu duduk di kursi. Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Kalimat tidak efektif selanjutnya: kemudian teknologi semakin berkembang. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Ini yang tidak efektif. Yang efektif itu seperti ini selanjutnya: teknologi semakin berkembang. Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu penemu yang pertama kali. Kunci jawaban halaman 94. Apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Jawab sudah. Bagaimana dengan tulisanmu yang masih perlu diperbaiki? Silakan dicatat dulu nih adik-adik jawabannya adik-adik ya. Silakan dulu dicatat jawabannya adik-adik ya. Ya. Kalau sudah, kita lanjut kunci jawaban halaman 94. Apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Jawab sudah. Bagaimana dari tulisanmu yang masih perlu diperbaiki? Jawab tidak ada. Jawaban disesuaikan dengan masing-masing siswa ya. Bagian mana tulisanmu yang masih, jadi ini dia jawabannya disesuaikan dengan siswa. Apakah masih ada bagian tulisan yang harus diperbaiki atau tidak? Kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tamu tentang pentingnya disiplin waktu. Mintalah pendapat orang tamu bagaimana caranya agar kamu dapat menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ini adik-adik ya jawabannya, silahkan dicatat. Ini dia adik-adik ya jawabannya. Ini dia. Ini dia jawabannya adik-adik. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 3 kelas 6 SD halaman 90 sampai 94. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan adik-adik. Semoga kedepannya kita sudah bisa belajar bertatap muka. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Baik adik-adik, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.